Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan di mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler membahas mengenai relay ya. Ya, jadi relay ini salah satu komponen eh, dalam yang banyak digunakan dalam dunia elektronika. Eh, Pernah kepikir nggak ya gimana caranya komponen elektronika yang kecil ini dan tegangannya rendah bisa mengontrol lampu rumah atau mesin besar yang tegangannya tinggi gitu ya. Nah, tentu kalau kita melandaskan atau mengandalkan tegangan output dari mikrokontroler tentu tidak akan mampu menggerakkan aktuator seperti yang sudah kita bahas ya. Jenis-jenis aktuator itu apa saja. Jadi relay ini memegang peranan penting ya sebagai jembatan antara sirkuit kontrol yang berdaya rendah ya dengan sirkuit beban berdaya besar. Nah, sirkuit kontrol berdaya rendah ini contohnya mikrokontroler ya atau output tegangan yang dikeluarkan dari AC. Dari ini apa IC ya maaf ya. IC atau chip ya dalam hal ini adalah mikroprosesor dan mikrokontroler. Baik, saya akan share materinya yaitu eh, bagaimana kita menggunakan relay dalam mikrokontroler atau hal-hal yang terkait dengan tegangan yang rendah gitu ya. Nah, ini penampakan dari relay ya. Nah, relay. Relay, istilah relay ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti halnya penyambung gitu ya. Dalam dunia teknik telekomunikasi pun juga dikenal istilah relay, yaitu dari menyambungkan dari suatu titik ke titik yang lain ya, supaya bisa dilanjutkan ke titik berikutnya relay. Nah, prinsip kerja dari relay ini berdasarkan prinsip kerja elektromagnetik. Tuh. Nah, kalau kita belajar di fisika dasar dulu ya, maka kita juga belajar tentang kemagnetan, bahwa dia memanfaatkan fenomena apabila suatu eh, besi ya, inti besi atau besi dililitkan suatu kawat tembaga, ya, kemudian kawat tembaganya itu diberi suatu arus gitu ya, nah, arus listrik, maka akan muncul muncul medan magnet. Nah, medan magnet ini yang membuat si besi ini yang tadinya tidak memiliki kemampuan menarik jadi bisa memiliki daya magnet begitu. Nah, prinsip ini dimanfaatkan sebagai cara basic atau dasar dari cara kerjanya si relay gitu. Nah, kemudian apa itu fungsi dari relay ya? Nah, ini adalah tampilan dari relay ya. Bentuk-bentuknya ya kira-kira ya dimensinya sekitar 2 kali 1 senti gitu ya. Nah, seperti ini. Fungsi dari relay adalah menjalankan fungsi logika atau logic function. Kemudian yang kedua memberikan fungsi penundaan waktu, time delay function, ya, mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari sinyal tegangan rendah. Yang keempat melindungi motor atau komponen lain dari kelebihan tegangan maupun hubungan singkat arus listrik. Nah, di dalam dunia mikrokontroler itu eh, aspek nomor 3 dan nomor 4 ini yang paling sering digunakan ya fungsinya. Jadi kalau kita kemarin sudah praktek menyalakan lampu ya, nah, tentu bukan lampu PLN ya, tapi lampu yang dari AC bukan ya, tapi lampu LED ya, dari lampu kecil LED, light emitting diode, bisa saja dari mikrokontroler itu menyalakan LED tersebut, karena LED itu membutuhkan arus yang sangat kecil gitu ya, yang masih bisa disuplai oleh tegangan dan arus yang ada di dalam mikrokontroler. Tapi gimana caranya supaya mikrokontroler tadi bisa digunakan untuk mengatur eh, beban atau aktuator ya yang memiliki arus atau tegangan yang lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh mikrokontroler. Nah, inilah gunanya si relay. Kemudian di poin 4 ini
Jadi si microcontroller ini hanya memberikan suatu tegangan kecil untuk menyuruh dalam tanda kutip ya, atau mengendalikan, ya, menyuruh dari si ini ya, si relay ini supaya dia bisa menggerakkan sesuatu yang tegangan dan arusnya lebih besar gitu. Kemudian melindungi motor atau komponen lain dari kelebihan tegangan atau maupun hubungan singkat arus listrik. Nah, fungsi relay yang lainnya juga melindungi motor. Jadi kalau ada tegangan balik misalnya ya, tegangan balik atau arus listrik yang lebih misalnya konslet dan sebagainya, maka yang kena duluan adalah relaynya, bukan kontrolnya ya, bukan sistem kontrolnya. Sehingga lebih aman ya. Nah, kita balik lagi ke prinsip kerja elektromagnetik ini ya. Saklar, relay adalah saklar. Jadi pada dasarnya adalah eh, dengan apa ini? Dengan susunan tertentu si ri- si besi yang diberi lilitan ini kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dia membentuk suatu fungsi seperti halnya saklar. Nah, ini contohnya, ini yang paling mudah dilihat ya di sini. Ada baterai, ada paku, kemudian diberi lilitan di sini, ya, diberi lilitan, maka di sini akan muncul medan elektromagnetik. Nah, kalau didekatkan dengan besi yang lain, ya, maka besinya akan nempel di sini. Selama masih ada arusnya ya, masih ada arus dan tegangan dari si baterai ini, gitu. Nah, kita lihat ilustrasinya di. Ya, di sini ada paku dililiti oleh tembaga, kawat tembaga, kemudian diberi baterai, nah, maka dia akan bisa menarik besi-besi kecil eh, yang apa ya bisa melekat di sini ya, tertarik karena di sini ada medan elektromagnetiknya. Nah, kemudian dari prinsip tersebut ya, prinsip tersebut maka dibuatlah rangkaian yang kita sebut relay atau switch. Nah, ini ilustrasi ini ada di buku modul fisika ya, kalau yang ada pelajari dulu. Yang tadinya di sini ada besi ya, diberi diberi suatu besi yang diberi lilitan, kemudian di sini ada saklarnya. Tentu kalau ini di close atau tutup gini akan ada medan elektromagnetik sehingga keping besi yang di sini akan ditarik sama si eh, besi utamanya ini yang mengandung elektromagnetik. Jadi begitu ini nyambung, ada arus dan tegangan, ada medan elektromagnetik, saklar, kepingnya lah ya, keping besinya nempel, plek gitu ya. Nah, nempelnya itu selama tentunya masih selama ada arus di sini gitu ya, seperti itu. Nah, contoh yang lain dari elektromagnetik ini eh, juga dimanfaatkan dengan dengan bel listrik ya, bel listrik yang di sekolah gitu ya, yang kering suaranya gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita baca di sini, ini ada magnet ya, atau besi ya, nggak mesti magnet. Ada besi yang dililiti oleh tembaga, kemudian ini ada switchnya ya, switch itu anggaplah sebagai tombol. Nah, ini ada tombol gitu ya. Biasanya Pak Guru mencet tombol tab gitu ya. Begitu tombol ini dipencet, maka posisinya akan close atau nutup gitu ya. Rangkaiannya menjadi tertutup gitu. Kemudian ini menjadi magnet ya kan? Nah, karena ini close, nutup jadi magnet. Ini juga di sini ada eh, bilah besi juga. Ini jadi magnet, maka ini bergerak ke sini. Tek
gitu ya. Nah, yang ini bila ini besi menempel di magnet. Ting. Nah, sambil ada ininya, sambil ada bilah apa ini yang buat mukul itu ya. Eh, mukul ini apa deringnya gitu ya. Deringnya. Nah, kenapa kok suaranya kring? Kring, harusnya kan ting doang. Ternyata ketika ini nempel di sini mukul, tek, ini menjauh sehingga menjadi putus gitu ya. Putus sehingga arus arus eh, listriknya yang ada di sini, nah ini kan nyambung nih. Nah, arus listriknya menjadi putus, tapi ini sudah kadung macu ya, teng gitu ya, sudah bunyi gitu. Nah, ini putus, karena ini putus, nggak ada magnetnya kan? Nah, ini balik lagi, kembali lagi, nempel di arus kabelnya lagi, jadi close loop lagi ya, jadi loop tertutup lagi. Karena menjadi loop tertutup, ini besi ini menjadi magnet lagi, menarik ini lagi, tak gitu ya, bunyi lagi, begitu seterusnya. Sampai kapan? Ya sampai ini eh, dilepas saklarnya gitu. Lah kalau deringnya diambil gimana Pak? Apa yang terjadi? Ya paling getar doang. Hmm. Gitu doang gitu ya. Bergetar maju mundur. Nah, kita lihat ilustrasinya di sini. Nah, ini dia ya. Jadi begitu ada arus di sini, dia ada magnet terbentuk di sini, ketarik. Hmm. Kemudian mukul bilah. Begitu ini mukul bilah, ini terputus karena menjauh dari eh, kutub kutub arusnya ini. Menjauh, dia kembali lagi, dapat arus lagi, ini ketarik lagi, begitu seterusnya. Gitu. Ini contoh. Nah, ini contoh suaranya ya. Nah, ini ditarik sama yang ini ya. Begitu ini dipencet, ini menjadi magnet, ini narik ke sana. Teng. Nah, karena ini narik ke sana, di sini putus ya. Di sini penghubung antara denting dengan si kabelnya ini putus. Ini menjadi tidak tidak menjadi magnet. Balik lagi ke sini. Nah, karena kembali lagi ke sini, ini teraliri arus lagi, dia menjadi magnet lagi. Kemudian dia mukul lagi ke situ. Nah, begitu seterusnya. Gitu. Ya, itu komponen-komponen atau alat-alat elektronik yang memanfaatkan prinsip dari elektromagnetik. Kemudian elemen utama relay, komponennya apa saja sih ya kalau relay itu ada satu yang pertama common ya, bagian yang menyambung normally close dalam keadaan normal. Normally close nanti akan ada istilah normally close dan normally open. Coil ya disebut juga kumparan yang berfungsi untuk menciptakan medan magnetik. Kemudian kontak terdiri atas normally open dan normally close. Jadi normally open ini kondisi awal sebelum saklar diaktifkan maka akan selalu berada di dalam posisi terbuka. Sedangkan normally close adalah kondisi awal sebelum saklar diaktifkan maka akan selalu berada pada posisi tertutup. Nah, contohnya saklar lampu. Nah, saklar lampu itu secara normal adalah terbuka, alias lampunya mati gitu ya. Lampunya mati, saklarnya dalam kondisi terbuka. Nah, kita ingin menyalakan lampu ya, maka dipencet ya, dari yang open menjadi close gitu ya. Sementara kalau normally close, normalnya saklarnya itu kondisi tertutup gitu ya, tertutup. Nah, kita akan mengaktifkannya bila kita menekan sehingga menjadi terbuka. Jadi menekannya itu menjadi terbuka gitu ya. Gitu. Kemudian komponen yang lain adalah elektromagnetic coil. Ya, ini ada coilnya ya. Mengantarkan arus listrik ke iron core dan membuat armatur merubah posisi awalnya. Berfungsi membentuk medan magnet ketika memperoleh tegangan listrik yang sesuai dengan tegangan relay. Nah, kemudian armatur.
Material berupa lempengan logam berfungsi sebagai tuas kontak yang bergerak merubah posisi kontak. Perubahan posisi bergantung dari sifat magnetik komponen besi yang mempengaruhi. Nah, di sini kita lihat nih, ini ada core ya, besinya dan koilnya atau lilitan. Ini ada armaturnya. Nah, armatur ini apa ini? Yang nempel dan tidak menempel ya. Ini kalau misalnya diberi listrik di sini, ya, maka ini jadi magnet kan, nempel di sini, cetak gitu ya, nempel, plek. Nah, ini nempel, maka ini bergerak ke sini, nah, ke kanan, sehingga sehingga akan menggerakkan atau merubah posisi si kontak di sini, gitu ya. Nah, kemudian ketika ini sudah tidak diberi arus lagi, maka dia akan menjadi besi biasa alias tidak jadi magnet, dia balik lagi ke posisi semula. Nah, seperti ini. Sisi semula ditahan oleh si ini apa ini per gitu ya, per. Karena ini bergerak ke kiri ya, kalau nggak ada magnet dia bergerak ke kiri, otomatis dia narik ini juga ya. Nah, tidak ada tekanan di sini sehingga ini menjadi terbuka lagi gitu. Jadi saklarnya ada di sini gitu ya. Kontak dan enggaknya ada di sini. Nah, terserah ini normally close. Nah, ini tadi kita ngomong normally close, normally open dan com. Nah, ini kebetulan kalau normally close, maka ini nempel di sini ya. Kalau pingin di open kan ya berarti ini nanti ditarik gitu ya atau dirubah posisinya berdasarkan si armatur ini. Nah, spring, ini spring ya. Modul yang berfungsi mengatur kondisi dari armatur. Di sini ada armatur, ini ada tuas, bukan tuas ya, ini apa ya? Poros ya, porosnya. Apabila ada aliran listrik dari koil, maka spring bakal mendorong sisi belakang armatur ke atas sehingga posisinya berubah. Hmm. Nah, atau didorong di atas, nah, misalnya ditolak gitu ya, ditolak. Kalau ini naik, berarti ini kan geser ke kiri ya, yang si return spring ini ya balik ke sini. Ininya jadi terbuka gitu, jadi membuka. Kemudian switch kontak point di sini. Nah, ini switch kontak point, saklar yang berfungsi sebagai kontak output relay. Ada dua kondisi yaitu normally open dan normally close. Nah, ini Anda harus membayangkan ini sebagai saklar gitu ya. Ini sebagai saklarnya. Saklar, kemudian kalau ada saklar berarti sebelahnya ada beban, kemudian beban supaya bisa berjalan diberi power supply gitu ya, power supply. Nah, kemudian di mana ini fungsi eh, masuknya si microcontroller? Nah, dari sini, di sininya ya, yang mengatur, yang mengontrol gitu ya. Karena ini kan tidak perlu tegangan yang besar gitu ya, untuk bisa membuat menjadi medan magnet gitu. Inti besi, nah ini inti besinya ya. Bagian inti besi memiliki dua fungsi. Fungsi ke satu, sifat magnetik berperan dalam hal menarik armatur sehingga bisa mengubah posisi switch kontak point. Nah, menarik ini karena ini jadi bersifat magnet, maka ini bisa ketarik itu. Menarik. Prinsip kerja ketika kumparan elektromagnetik yang di dalamnya terdapat logam ferromagnetis dialiri arus listrik, maka akan timbul medan magnetik sementara. Selanjutnya bakal menarik tuas armatur sehingga posisi kontak switch atau saklar jadi berubah ya. Yang sebelumnya normally close menjadi normally open. Begitu juga sebaliknya, yang tadinya disetting normally open dia menjadi normally close. Nah, sifat magnetik ini bersifat sementara ya. Selama di sini diberi yang yang ini ya, yang plus minusnya ini diberi
tegangan gitu ya, dialiri arus listrik. Nah, contohnya adalah lampu otomatis 220 volt AC ya dikontrol rangkaian sensor cahaya dengan tegangan hanya 6 volt DC. Tuh. Nah, ini ilustrasi dari normally open dan normally close ya. Secara umum gambarnya seperti ini ya, relay ini. Ini gambar eh, skematik diagram ya, bukan gambar yang komponen sebenarnya. Normally open, defaultnya adalah mati, akan nyala jika diaktifkan. Nah, ini contohnya ini, normally open. Nah, ini kita ingin menyalakan lampu ya, ingin menyalakan lampu, defaultnya seperti ini, normally open. Begitu ini disambungin, disambungkan ini, sehingga di sini akan mengalir apa? Arusnya ya, ada arus sehingga di sini menjadi suatu bersifat elektromagnetik, maka ini berubah ke sini. Cetek, nah menjadi close gitu ya, menjadi menutup sehingga ini menjadi menyala lampunya. Lampunya kok bisa menyala? Ya karena dia disuplai oleh power supply. Ya anggaplah ini AC gitu ya, dari PLN gitu ya. Nah yang menggerakkan dari si tegangan atau arus yang kecil di sini. Nah kalau normally close defaultnya nyala. Nah, defaultnya nyala, normally close. Akan mati jika diaktifkan. Nah, ini contohnya ini nyala ini, nyala kan? Karena ada di sini lampu ini akan menyala karena ada AC power di sini. Power supply-nya ada di sini. Anda lihat di sini rangkaian tertutup ya, rangkaian tertutup. Ini kabelnya nyambung, 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 lampu nyala sehingga dapat power supply di sini, nyambung. Nah, ini defaultnya nyala gitu ya, defaultnya. Nah, kapan dia mati lampu ini? Apabila ini diberi arus. Nah, ini di close kan, diberi arus sehingga ini menjadi eh, bersifat elektromagnetik sehingga relaynya bergerak ke sini. Cetek. Nah, jadi putus ya. Di sini ke sini jadi putus. Nah, karena nggak nyambung ke lampu kan, ini ke sini. Ya, jadi begitu ya penjelasannya. Tahu kan ya bedanya? Jadi kalau normally open, defaultnya ini terbuka ya, saklarnya di saklar relaynya. Kalau normally close, defaultnya adalah nutup gitu ya, saklarnya. Nah, ini ilustrasinya animasinya. Jika ingin perangkat yang ingin Anda nyalakan atau matikan terputus dari sumber daya saat relay tidak diaktifkan, maka gunakan pin normal open ya, normally open. Nah, ini normally open ya, normalnya open ya. Dia akan nyala begitu diberi elektromagnetik di sini atau diberi tegangan. Nah, microcontroller itu mainnya ada di sini gitu ya, di sisi sebelah kiri. Sementara beban ada di sebelah kanan. Gitu. Jika ingin perangkat yang ingin dikendalikan tetap terhubung ke sumber daya saat relay tidak diaktifkan, maka kita menggunakan pin normally close gitu. Kalau ingin mematikan berarti ini dinyalakan si sinyal kok sinyal kontrolnya di sini ya, eh, alias diberi tegangan gitu ya. Nah, ini ilustrasi dari relay beneran gitu ya. Jadi relay kalau Anda buka itu dalamnya seperti ini. Di situ, di sini ada kaki-kakinya ya. Kemudian ini ada base. Base ini maksudnya adalah dudukan gitu ya. Dudukannya ini si relay. Kemudian ini ada koilnya, ini ada armaturnya ya. Kontaknya ada di sini, ini kontaknya, ini ya. Nah, ini yang menentukan eh, kontaknya. Fix kontak di sini atau fix terminal ya. Nah, ini di bawah ini kalau disambungkan
terminalnya di sini. Kemudian komponen yang bergeraknya adalah yang ada di sini. Kemudian di sini ada spring di dalamnya di sini ada atau per ya, pernya ya, pernya. Kemudian spool, nah, ini dari spool ada tengah di dalam ini ada besinya. Kemudian yang kuning oranye itu coil, ya. Yok ini eh, apa ya? Pengikatnya lah ya, yok yok ini biar ini nggak lepas gitu pengikatnya. Kemudian di sini ada plat, ya. Kemudian ini ada terminalnya. Nah, kalau skematik diagramnya seperti ini ya. Jadi ini ada input, ini yang memberikan tegangan atau arus ya, memberikan arus sehingga ini menjadi medan elektromagnetik. Kemudian ini kemudian akan menarik menarik ini ya. Ini kalau jadi medan magnetik kan si ini besinya ini ketarik ke sini sehingga ini geser ke sana gitu, cetak gitu ya, sehingga ini jadi nyambung gitu. Nah, seperti itu. Penggunaan sehari-hari biasa digunakan untuk pensaklaran atau switching perangkat listrik umum, misalnya bel rumah, arus hanya mengalir saat tombol ditekan. Kemudian keyboard komputer, jadi setiap tombol adalah normally open, ya, open. Dia akan bekerja ketika Anda menekan keyboardnya itu ya, jadi nyambung gitu ya. Jadi keyboard itu sebetulnya seperti halnya switch juga. Kemudian tombol start pada mesin untuk memulai operasi agar mesin tidak langsung menyala saat kabel dicolokkan ke listrik. Tuh. Normally close sering digunakan untuk fungsi keamanan, safety, karena sifatnya yang memutus arus saat diaktifkan. Ya, misalnya tombol emergency stop, sensor alarm pintu, ya, limit switch pada rice cooker, ya, itu. Nah, ini penampakannya ya secara skematik. Eh, ini kontaknya di sini, ini ada coil, kemudian ada besinya di sini. Nah, jenis-jenis relay ada SPST, ada DPST, dan DPDT. Single pole, single throw, ya. Single pole, single throw ini cuma satu saja ini, normally open atau normally close gitu ya. Kalau double pole, single throw, ya ini pole-nya itu ini ya. Ini eh, pole-nya double, single throw ini. Throw ini apa ya? Artinya yang menggerakkan gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini diberi suatu arus, maka ini eh, bergerak bersama gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk misalnya bebannya dua, sambil menyalakan lampu, kemudian juga menyalakan misalnya mesin, ya misalnya mesin pompa gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai ini. Kalau bebannya dua, kita bisa menggunakan double pole single throw. Kemudian double pole, double throw, ya. Ini bisa mengontrol eh, double double pole-nya. Nah, bisa bisa close, bisa open. Yang misalnya di sini open, yang di sini close misalnya. Anda bisa setting gitu ya. Bisa setting dari si COM-nya ini. COM 1, COM 2. Ya, saya kira itu ya penjelasan mengenai relay. Kemudian komponen elektronika yang memanfaatkan elektromagnetik yang lain adalah solenoid. Ya, solenoid ini prinsip kerjanya sama ya, memanfaatkan elektromagnetik, tapi dia yang diambil fungsinya adalah gerakannya ya, gerakan dari inti besinya ini. Gitu. Definisinya adalah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi gerakan linear, dorong atau tarik. Ya. Pokoknya bergerak ya. Komponen utama ada kawat tembaga dan inti besi. Saat arus listrik mengalir melalui kumparan, tercipta medan magnetik yang menarik atau mendorong pelung besi di dalamnya. Nah, di sini
sedikit berbeda dengan secara rangkaian ya. Kalau yang tadi benar-benar besinya dililitkan, nah, dililitkan ke si besi. Nah, kalau yang ini eh, diselubungin ya. Kalau ini besinya diselubungin supaya dia bisa ada medan magnetik, kemudian bergerak dari situ. Aplikasi umum adalah kunci pintu elektrik, katup air otomatis, dan aktuator pada mesin sortir. Yang pada intinya adalah dia merubah gerakan, eh, merubah energi listrik menjadi eh, energi bergerak, ya, terutama linear ya, maju mundur atau naik turun. Gitu. Kalau di katup air otomatis atau valve, ya biasanya naik naik turun gitu ya desainnya. Kalau di pintu elektrik atau door lock itu eh, kanan kiri gitu ya. Nah, ini kita lihat animasi cara kerjanya. Nah, ini ada arus listrik, ada kawat diberi arus listrik, maka di sini sekitar sini akan muncul medan elektromagnetik. Kemudian dimodifikasi. Gimana kalau tidak lurus seperti tadi, tapi dalam bentuk koil? Maka di sini pun juga ada akan muncul medan elektromagnetik juga ya. Nah, kemudian dalamnya diberi suatu inti besi lah ya. Nah, cuma inti besinya ini tidak nempel di sini, tidak nempel di kumparannya gitu. Nah, itu tadi inti besi. Nah, sekarang gimana kalau diberi magnet gitu ya? Nah, tentu efeknya tentu lebih lebih kuat ya. Nah, gitu ya. Semakin ini semakin kuat energinya. Kemudian apabila kutubnya ini dibalik ya, polarnya, maka arahnya juga akan terbalik. Mengapa kita tidak bisa menghubungkan sulit langsung ke microcontroller? Nah, ini pertanyaan ini juga sama ya dengan yang tadi. Gitu. Kita tidak bisa menghubungkan beban langsung ke microcontroller. Nah, dalam hal ini solenoida ini juga dianggap sebagai beban gitu ya. Nah, dari microcontroller arusnya itu kecil, 20 sampai 40 mili. Sementara solenoid membutuhkan setengah ampere hingga 2 ampere untuk bisa menggerakkan besi tadi ya yang terpengaruh oleh medan medan elektromagnetik. Dan itu ada rumusnya kalau di fisika. Nah, sementara Arduino itu kerjanya hanya 5 volt saja. Sementara yang solenoida membutuhkan 12 volt atau 24 volt. Nah, maka eh, diperlukan suatu mekanisme yang lain ya, misalnya relay untuk menggerakkan si eh, solenoid tadi. Jadi dalam hal ini solenoid itu dianggap sebagai aktuator. Kemudian adanya back EMF, electromagnetic field, ya, medan elektromagnetik. Ya. Kalau langsung dari microcontroller menghasilkan lonjakan tegangan balik yang tinggi sehingga akan membakar chip Arduino. Nah, kapan solenoid ini digunakan? Nah, contohnya di ini ya, valve ya, katup gitu ya. Ada keran, kemudian diberi eh, valve dari solenoid, solenoidnya diberi suatu power, diberi power supply, dihubungkan ke relay untuk bisa aktif dan enggaknya. Kemudian relaynya diatur sama si eh, pengontrol, nah, misalnya microcontroller gitu ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Langsung ke listrik pun juga enggak masalah gitu ya. Seperti itu. Contoh yang lain digunakan di mobil ini ya, ada solenoid. Jadi ini solenoid sebagai starter ya, sebagai starter. Jadi ini ignition switch ini di kunci kontak gitu ya, di on kan. Kemudian kalau sudah on, maka listrik akan ngalir, akan menggerakkan si solenoid. Nah, solenoid akan akan memulai
si mesin menstarter ya, menstarter mesin ini. Gitu. Jadi ini seperti halnya kontak saklar gitu. Nah, ini contoh penggunaan di valve, solenoid di valve ya, naik turun gitu ya, naik turun naik turun. Apabila ini misal ya, misalnya tekanannya kecil di sini ya, maka ini on gitu ya, on. Kemudian ada daya magnet di sini terbentuk, terus ini buka ke sana, set, buka gitu ya. Ini air ngalir gitu ya. Begitu udah tekanan udah cukup, ini terbuka lagi, terbuka. Kemudian di sini sudah tidak ada elektromagnetiknya, dia geser lagi ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu fungsi dari solenoid valve. Nah, ini tampilan penggunaan relay pada microcontroller. Di sini tegangan dari microcontroller yang kecil itu hanya untuk menggerakkan, memberikan daya kepada ini core lilitan tadi ya. Nah, lilitan tadi sehingga memunculkan elektromagnetik. Nah, elektromagnetik menggerakkan saklar yang ada di sini atau kontaktornya ya, kontaktor. Nah, untuk menggerakkan si ini adalah solenoid ya. Ini solenoid, maka perlu adanya solenoid tadi perlu adanya power supply eksternal ya, yang menggerakkan khusus menggerakkan ini gitu ya, seperti itu. Jadi kalau ini di bypass ke sini nggak cukup kuat ya, tidak cukup kuat untuk menggerakkan si solenoid. Nah, solenoid ini bisa diganti dengan kasus yang lain, misalnya motor, pompa, lampu yang besar, atau misalnya ini juga bisa diganti dengan power supply yang lain, tergantung studi kasusnya ya, misalnya 220 volt AC ya, PLN dan sebagainya. Gitu. Ya, saya kira demikian eh, materi tentang relay ini, semoga bisa dipahami dan sebagai eh, tugas silakan Anda membuat makalah mengenai penggunaan relay dan solenoid yang dihubungkan dengan microcontroller. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.